Kayak seharian tuh pengennya tiduran aja gitu. Ada banget. Kayak pengen kunci kamar, tolong jangan ada yang ngetok gitu ya. Kita mau tidur gitu. Jadi kayak males ngapa-ngapain, males ketemu teman. Kalau lagi bertengkar sama pasangan, pasti hati rungsing gitu Iya, ya. Belum benar. sempat ngobrol tuh jadinya Benar. seharian rungsing, rumah kayaknya Benar. panas gitu ya. Panas banget. Iya. Jadi kita harus tahu kalau AC udah nggak mempan. Nih, happy mom, happy family gitu. Aku sebel banget loh sama tagline itu. Kayak mamanya terus yang harus happy. Kalau Iya mamanya sih, nggak happy iya, gimana iya. gitu ya. Halo parents, kembali lagi di Good Enough Parent Talk bersama Mamin. Dan hari ini Mamin akan ngobrol bersama Mbak Prita Tias dari Good Enough Parents. Apa kabar Mbak Prita? Hai Mamin, hai parents semua, apa kabar? Oke Mbak Prita, kita tuh mau ngobrol, tapi sebelumnya aku mau curhat. Aku itu kan ibu rumah tangga dulunya gitu ya. Terus pingin kerja lah gitu ya. Aku pikir kalau kerja tuh nggak ada stres gitu ya. Tapi ternyata kerja juga mengalami mental breakdown gitu kan. Sebenarnya dari mental breakdown ini tuh ciri-cirinya ada nggak sih Mbak Prita? Mungkin para ibu gitu ya di sini yang kerja maupun di rumah aja gitu ya, itu juga ngalamin gitu. Oke, nah jadi kalau Mamin mental breakdown, aku juga pernah nih mental breakdown. Jadi kita saling curhat nih ya. Nah jadi parents kalau misalnya kita bicara tentang mental breakdown gitu ya, itu sebenarnya ciri-cirinya tergantung keluhan masing-masing. Tapi mungkin aku kasih gambaran kali ya, kayak apa sih gitu. Yang pertama, minat kita dalam melakukan sesuatu. Jadi kayak males ngapa-ngapain, males ketemu teman, dan biasanya kegiatan-kegiatan yang biasanya kita minat itu jadi nggak minat juga gitu. Nah itu ciri yang pertama, kehilangan minat untuk melakukan sesuatu, dan yang biasanya kita minat pun kita jadi males gitu ya. Terus yang kedua, emosi kita tuh nggak stabil, Mamin. Jadi sedih, jadi nangis, dan nggak tahu apa yang menyebabkan itu gitu ya. Jadi yang kedua cirinya emosinya nggak stabil gitu. Terus yang ketiga ada yang sudah mempengaruhi pola tidur gitu. Entah menunda-nunda tidur ya, atau dia tidur nih bagus ya, mulai tidur jam 9, jam 10 misalnya gitu. Tapi ntar tengah malam kebangun. Dia yang tidurnya tuh jadi pas dia tidur itu pikirannya terus jalan, jadi bangun rasanya capek banget. Nah yang keempat cirinya itu mempengaruhi pola makannya nih. Entah jadinya makan mulu, alasan ya aku lagi mental breakdown, jadi bukan lagi pesen hamil makanan tapi mulu. mental breakdown sekarang. Iya, jadi bisa makannya kebanyakan atau jadi nggak nafsu makan. Oke, itu beware ya parents kalau udah ada tanda-tanda itu. Nah, Mbak Prita, biar kita nih para ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja gitu ya, udah tahu nih kalau kita melakukan A gitu ya, kita akan mental breakdown gitu. Kalau kita melakukan B, kita bakal nangis-nangis gitu ya. Jadi tuh triggernya biasanya apa sih untuk masing-masing ibu gitu ya, baik yang stay at home, baik pun yang maupun yang bekerja. Oke, nah ini ya kalau ditanya trigger, pemicu, ini tuh emang bener-bener khas nih Mamin dan parents di masing-masing orang gitu ya. Cuman mungkin kalau aku cerita berdasarkan pengalaman klien yang mungkin melakukan konseling, pengalamanku juga gitu ya. Yang bikin mental breakdown ini yang pertama dari segi terlalu banyak yang kita kerjakan dan kita punya pikiran should or must. Jadi aku harus masak sendiri buat anak-anak, nggak boleh jajan, makanannya harus bergizi misalnya gitu ya. Tapi yang ngasih keharusan tuh kita sendiri untuk diri kita gitu ya. Nah terus kayak aku harus membuat DIY stimulasi anak-anak kayak ibu-ibu di Instagram gitu ya, beras warna-warni gitu kan, terus habis itu cuma ditumpahin sama anaknya gitu ya. Yang kedua, mental breakdown ini gitu ya, pemicunya bisa jadi ada masalah yang bukan nggak bisa sih, seringkali kayak belum nemu cara untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh misalnya ya, masalah sama pasangan. Ini kemarin baru aja ada klien yang cerita gitu ya, dia sampai ngunciin anaknya di kamar, tapi setelah kayak kita obrolin dalam konseling gitu ya, ternyata si pemicunya ini itu masalah sama pasangan. Terus yang ketiga ini biasanya nggak dapat support system yang sejalan. Gitu ya, Yes, benar. Support system tuh bisa macam-macam ya, bukan cuma kakek nenek, tapi dapat pengasuh gonta-ganti. Bu, saya nggak balik. Atau daycare ternyata? Iya, daycare ternyata nggak cocok gitu ya, atau beda value sama kakek nenek misalnya kayak gitu. Tapi yang jelas parents, karena pemicunya ini beda-beda gitu ya, kita mesti
berani untuk ngaca sih, berani untuk bercermin di aku nih apa ya sebenarnya pemicunya, supaya nggak ke skip dan akhirnya ujung-ujungnya anak yang jadi korban gitu. Tapi aku setuju kalau lagi bertengkar sama pasangan, pasti hati rungsing gitu ya. Iya, Belum benar. sempat ngobrol tuh jadinya Benar. seharian rungsing, rumah kayaknya Benar. panas gitu ya. Panas banget. Iya. Jadi kita harus tahu kalau AC udah nggak mempan. Jadi kita harus tahu nih kalau udah triggernya ke situ, berarti buru-buru komunikasi sama pasangan gitu ya, Iya, Mbak Prita iya. ya. Nah, kalau misal dampaknya, kalau Iya. terlalu lama gitu ya kita simpen, nah itu dampaknya apa tuh Mbak? Oke. Nah, kalau seorang ibu tuh ngalamin mental breakdown, tapi dia nggak buru-buru cari pertolongan, atau dia nggak sadar kalau dia mental breakdown, itu dampaknya ada beberapa macam gitu ya. Nah, yang pertama nih ada orang-orang yang tipenya pasif nih Mamin. Jadi kalau dia ngalamin mental breakdown, dia telan sendiri, dia simpen sendiri, terus dia kayak ngerasa aku tetap harus kuat nih, happy mom, happy family gitu. Aku sebel banget loh sama tagline itu. Kayak mamanya terus yang harus happy, kalau mamanya nggak happy gimana gitu ya. Tapi ya gitu ya, jadi kayak dia lebih memendam ke dirinya sendiri. Nah, ini dampaknya biasanya ke kesehatan tubuh si ibu ini nih. Tahu-tahu asam lambung naik, tahu-tahu vertigo gitu ya, atau daya tahan tubuhnya nih jadi Gampang menurun. sakit gitu ya Gampang jadinya ya. sakit, bener. Yang kedua ada tipikal orang tuh yang agresif gitu ya. Jadi kalau dia kena mental breakdown, waduh, abis tuh piring, gelas, panci gitu ya. Pokoknya dia lebih cenderung mengekspresikan emosinya dengan langsung gitu. Entah jadi kata-katanya yang menyakitkan, atau jadi suka teriak-teriak, suka ngancam, dan nggak lihat-lihat gitu ya. Pokoknya yang menurut dia nggak benar apa, nah dia langsung ekspresikan di situ. Sehingga dampaknya jadinya tuh kasihan orang-orang yang ada di Sekitar sekelilingnya, apalagi kalau itu di anak-anak gitu ya. Takutnya bikin apa ya, kayak luka hati di anak-anak lah gitu. Terus yang ketiga ada tipikal orang tuh yang pasif agresif gitu. Jadi di depan iya manis gitu ya, tapi di belakang ini kayak entah ini bukan bermaksud menuduh para parents ya, cuman aku punya satu klien yang dia sebenarnya mengalami mental breakdown, tapi pasangannya ini kayak menyepelekan gitu, kayak duh lebay banget sih. Masa udah aja nangis gitu ya? Udah di rumah nggak kerja, aku yang kerja, kenapa kamu yang breakdown, lebay banget sih gitu ya. Nah akhirnya ibu ini gitu ya, ada satu ibu yang melakukan percobaan bunuh diri gitu. Ada ibu lain akhirnya yang memutuskan untuk berselingkuh gitu ya, karena bagaimanapun tetap ada kebutuhan untuk menjalin intimasi dengan orang lain gitu kan. Nah akhirnya memutuskan untuk ini bukan pasangan yang tepat deh gitu ya. Jadi ya gitu, di depan kayaknya nggak ngelawan, tapi di belakang dia punya mekanisme pertahanan diri yang ya ujung-ujungnya ngerugiin dirinya dan keluarga juga sih gitu. Oke, nah aku tuh kayaknya agak tipe 1 tuh, masih suka nyimpen, tapi ya kalau ada momen langsung komunikasiin. Kalau Mbak Prita gimana nih? Agresif, mohon maaf kita orangnya langsung tembak. Daripada stres kerjaan banyak ya kan, to-do listnya banyak, mendingan langsung gitu ya. Nah itu gimana dong Mbak Prita biar kita nih para ibu aware sama kesehatan mental kita tadi ya, kayak ada masalah sama pasangan gitu, tapi kita pendam, terus kita ngerasa kayak denial juga kadang gitu kan. Kayak enggak kok, aku cuma capek aja gitu. Kadang ada pikiran seperti itu. Jadi gimana nih biar caranya kita tuh lebih aware sama diri kita sendiri, kesehatan mentalnya. Iya. Ini penting banget sih ya, parents. Makanya kalau kita pengen aware itu 3 hal deh yang kita coba sadari. Yang pertama tuh fisik. Nah, kadang tuh ya pikiran kita denial, yang tadi Mamin bilang ya, ini masalah biasa deh, nggak usah lebay deh, kamu bersyukur deh. Aduh, aku paling sebel ya kalau ada yang suka bilang gitu ya, ini kamu nggak bersyukur deh, mengeluh deh gitu ya. Nah, kadang-kadang pikiran sama perasaan kita nih denial, tapi yang nggak bisa denial tuh fisik kita. Nah, aku ada lagi nih satu klien lain gitu ya, yang dia bilang gini, Mbak Prita, aku tuh setiap bangun pagi, bahuku nih ya rasanya tuh kayak kaku banget, tegang gitu ya, tension nih sampai ke leher-leher gitu, dan langsung muntah-muntah karena asam lambungnya naik gitu. Nah, kalau kita gali gitu ya, ada masalah apa sih ya gitu, denial ya, kayak enggak kok, semuanya nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa gitu ya. Ternyata setelah digali-gali dia ngerasa, oh sejak aku menikah tuh aku kayak kejebak dan aku nggak bisa aktualisasi diri gitu. Temenku udah kuliah di mana, kerja di mana, dan aku masih ganti popoknya anakku gitu ya. Jadi tapi ya itu yang perlu disadari adalah kenapa nih badan kita gitu ya. Apalagi kalau udah ke dokter dan dokter mengatakan sebenarnya nggak ada sesuatu penyakit yang serius sih gitu ya. Nah jadi
dengerin badan kita, dengerin sesuatu yang nggak beres di badan kita gitu ya. Kalau di psikologi ada yang namanya body scanning gitu ya. Kita nge-scan nih badan kita, apa yang kita rasakan di bahu kita, di leher kita, di kepala kita, dan seterusnya gitu. Terus yang kedua yang bisa kita scan itu pikiran kita sebenarnya. Nah, parents kadang-kadang suka gini nih, suka ada aku ada satu ibu yang DM aku gitu ya. Dia bilang, Mbak Prita, aku tuh kayak pengen kabur dari rumah gitu ya, karena kayak ngerasa ini ekstrim banget contohku. Mohon maaf ya kalau ada yang belum berkeluarga, nanti jadi jangan parno ya. Nah, dia kayak ngerasa pengen kabur dari rumah karena kalau di rumah tapi nggak ngurusin anak jadi ngerasa salah. Tapi kalau mau ngurusin anak rasanya capek banget, misalnya gitu ya. Nah, tapi orang-orang di sekeliling, ini kan pikiran ya, pikiran aku ingin kabur, itu kan pikiran, aku ingin cuti misalnya gitu ya. Tapi pikiran ini kadang-kadang kita telan lagi, nggak boleh mikir kayak gitu karena mungkin support system, kamu tuh harusnya bersyukur, anakmu sehat, banyak tuh anak-anak lain yang spesial atau kesehatannya nggak bagus, harusnya kamu bersyukur punya suami yang begini-begini gitu ya. Jadi pikirannya kita telan lagi. Nah, padahal pikiran-pikiran yang muncul itu lagi-lagi tanda alarm yang dikasih oleh diri kita. Jadi yang pertama fisik, kedua pikiran, yang ketiga itu rasa, emosi, gitu ya. Jadi emosi ini macam-macam ya. Misalnya kayak parents ngerasa itu tadi ya, sedih, ngerasa kecewa, kadang-kadang tahu penyebabnya, kadang-kadang nggak tahu penyebabnya. Nah, itu perlu untuk kita angkat gitu ya. Jangan di repress, jangan kayak ngerasa ya itu tadi balik lagi ya, misalnya kamu harus bersyukur sehingga kamu nggak boleh sedih misalnya gitu ya. Jadi ini perlu disadari gitu. Jadi 3 hal ini sih yang bisa kita sering-sering scan gitu ya, bisa dengan cara journaling gitu ya, supaya kita bisa tanya ke diri kita, apa sih yang lagi kita rasakan, yang lagi kita pikirkan, kira-kira gitu. Mbak Prita, berarti pesan dong untuk para ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja, biar kita nggak mental breakdown tuh kita harus ngapain sih? Terus kalau udah kelanjut gitu ya, maksudnya udah terlanjur, kita harus ngapain sih? Oke, nah sebenarnya kalau ditanya biar nggak mental breakdown kita ngapain, yang pertama adalah kita punya cukup energi, cukup waktu, cukup fokus untuk care sama diri kita. Ya, itu yang suka terlupa ya? Itu suka kelupa. Tapi care ini bukan harus ke salon gitu-gitu ya. Tapi ke salon juga ini loh. Boleh ya? Boleh loh, boleh ya. Itu bukan berarti nggak boleh. Tapi maksudnya care ini sering-sering tanya ke diri kita. Kamu lagi ada di titik mana nih? Gitu ya. Kamu lagi butuh apa nih? Gitu. Sering-sering diajak ngobrol gitu ya. Dan kalau udah diajak ngobrol, yang kedua dengerin dia ngomong apa. Gitu ya, jangan tiban-tibanin sama harusnya tapi kan gini, tapi kan kamu nggak boleh gini gitu ya. Dengerin aja dulu, peluk aja dulu semua perasaan dan pikiran yang muncul. Yang ketiga, jangan menunda cari bantuan. Bantuan nggak harus ke psikolog, beli buku untuk self help bisa, kumpul sama komunitas yang emang membangun bisa, ikut kelas-kelas parenting bisa gitu ya. Jadi tapi jangan menunda dan jangan diem aja gitu ya, tapi bergerak untuk mencari bantuan. Kira-kira 3 itu tuh. Oke, nah biasanya poin 1 tuh awalnya kurang nyaman ya Mbak Prita, karena kita terbiasa nanya sama anak atau pasangan kamu butuh apa, tapi ketika nanya ke diri sendiri tuh rasanya kayak aneh ya, tapi malah bisa jadinya nangis, kayak ternyata aku butuh ini, jadi banyak. Iya, aku butuh belanja, gitu kan makin nangis. Jadi makin nangis. Oke, Mbak Prita, terima kasih untuk hari ini. Thank you. Nah, parents jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube parentalk.id dan juga follow Instagram parentalk.id dan juga goodenoughparents.id. Oke, nah kalau kamu ada ide atau masalah tentang anak yang mungkin bisa kita bahas di sini, boleh drop your comment. Thank you for watching.